Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan, belum ada bahasa yang bisa teliti isi Al-Quran selain bahasa Arab. Jadi tidak usah capek mutar pusing sana kemari, mutar lagi, balik lagi, tidak akan bisa faham sesuai maksud. Karena di sini orang-orang yang beribadah, tapi kalau di dalam ayat itu tidak ada sebut ibadah kan? Yang disebut apa? Amman huwa qanitun. Qunut, di sini ada istilah qunut. Istilah qanitun beda sama abidun. Abidun itu dikenal sebagai ahli ibadah, tapi qanitun dia memiliki sebuah keistimewaan yang luar biasa. Karena istilah qunut, sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i, al-qunutu tulul qiyam. Qunut itu lama berdirinya, dan lama berdiri itu hanya khusus untuk salat tahajud. Kalau bapak ibu yang sudah berangkat umrah bulan puasa, dilihat bagaimana bacanya imam. Mohon maaf, termasuk sekarang sudah termasuk cepat, karena sudah dilihat kondisi umat sudah mulai malas, akhirnya dikurangi. Padahal waktu saya masih di sekolah SMP, masih SD SMP, dibawa sama orang tua ke Masjid Nabawi, dalam satu malam imamnya khatam 3 juz, 10 malam akhir khatam Al-Quran 2 kali. Artinya sekarang cuma 1 kali khatam bulan Ramadan kan, di malam 29. Waktu kita masih sekolah, tarawih punya khataman sendiri, setiap malam 1 juz. 10 malam punya khataman sendiri, setiap malam 3 juz. Mulai dari hampir kita mulai salat malam jam 1, hampir mendekati subuh, dan kita merasa kenikmatan yang luar biasa. Itu yang hakikatnya tahajud. Dan selalu saya minta sama jamaah, cuba salat tahajud, walaupun seminggu sekali, walaupun 2 rakaat, tak usah banyak-banyak, tapi nikmat hayati, rasakan. Walaupun diulangi ayatnya sampai subuh, walaupun 1 ayat, sebagaimana Rasulullah SAW pernah salat malam, sepanjang malam salat malam hanya dengan 1 ayat, merasakan ayat itu, menyentuhkan hatinya, sampai Rasulullah SAW menangis. Kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan salat malam bagaimanapun keadaannya, walaupun dia sakit, dia salat malam duduk. Afdalus salati ba'da al-fariḍah qiyamul lail. Salat yang terbaik sesudah fardu qiyamul lail. Dan saya heran, orang punya masalah, bagaimana punya masalah dia masih bisa qiyamul lail? Menurut saya masalah tinggalkan salat malam itu masalah. Tapi selama anda jaga salat malam, wallahi tidak ada masalah, semuanya bisa beres. Kita hanya duduk, Allah sendiri memuji kita saat malam hari kita tinggalkan tempat yang enak saat tidur, menjauhkan diri dari suami maupun dari istri, mengangkat selimutnya. Allah maha melihat, dan di situ Allah tunjukkan kepada malaikat, ya malaikati, hei malaikatku, lihat, 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 lihat apa yang dilakukan oleh hambaku. Tinggalkan lazatnya tidur, tinggalkan enaknya istirahat untuk hanya mencari ridhaku. Saksikan wahai malaikatku, apapun yang namanya susah tidak ada di dalam hidup orang itu. Allah yang janji bapak ibu. Jadi menurut saya, pintu langsung kita bisa menyelesaikan masalah, tidak bagi siapapun, tidak di antara siapapun, hanya lewat langsung kepada Allah, itu qiyamul lail. Asahhun nasi abdanan, yang paling sehat tumbuhnya yang jaga salat malam, yang paling sinar mukanya yang jaga salat malam, yang paling suci batinnya yang jaga salat malam, yang paling berkah ucapannya yang jaga salat malam, yang paling mulia perbuatannya yang jaga salat malam. Semua terjamin berkah kata, baik perbuatannya, suci batinnya. Malah dari sisi salat malam, karena terisi ketakutan kepada Allah
dengan ketakutan yang terisi kalbu, terbakar namanya syahwat. Dengan isi ketakutan dalam hati kita saat salat malam, karena yang membuat kita salat malam, mungkin ada di sini ayat amman huwa qanitun ana al-laili sajidan, bersujud dan Ustaz berdiri, bersujud dan berdiri. Kenapa disebut di sini sujud dan berdiri? Tahu kenapa Bapak Ibu? Saat bersujud kita tunjukkan rendah hati. Saat bersujud, walaupun namanya muka, kalau kita tunduk kepada selain Allah terasa terhina. Tapi kalau kita bersujud untuk Allah terasa bangga. Saat berdiri terasa lembut hati. Bagaimana terasa lembut hati? Karena saat berdiri dianjurkan, saat kita berdiri kan mata kita kan tambah sujud, sampai tidak berani mengangkat mata melihat ke atas, seolah-olah kita merasa sudah Allah di hadapan kita, malah kita malu karena masih muka kita, mata kita, mulut kita masih tercampur banyak dosa dan maksiat. Kita malu menangkat. Ini yang membuat kehadiran kalbu dan fikiran saat itu merubahkan qiyam itu istimewa, sampai Allah menikmati saat kita berdiri. Oleh karena itu disebut di ayat ini amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Bapak Ibu, kenapa di sini didahulukan kata sajidan, bersujud dan berdiri, padahal kita tahu sama-sama berdiri kan sebelum sujud kan? Tapi kenapa di sini didahulukan sujud? Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila Allah wa huwa sajid, paling dekat posisi hamba kepada Allah saat sujud. Paling dekat posisi kita di hadapan Allah saat Allah mendahulukan sujud daripada berdiri, padahal kita tahu berdiri duluan. Allah menanamkan rasa rindu kepada sujud. Oleh karena itu tertanam kita berdiri lama, nikmati bacaan. Seperti dari bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain, kita terasa lagi memuji Allah, membaca kalamullah, mengagungkan dan membesarkan Allah lewat bacaan Al-Quran. Dan terasa, ya Allah, saya sudah lama dan panjang berdiri untuk memujimu. Ya Allah, saya rindu bersujud agar menjadi mendekatimu. Masya Allah. Jadi posisi berdiri dan sujud itu ada ikatan yang luar biasa. Oleh karena itu di rahasia ayat ini dibawakan kata sujudan, sajidan wa qa'ima. Yang lebih indah lagi Bapak Ibu, dibawa kata sajidan, bukan sujudan. Kenapa sajidan? Itu merubahkan orang ini sangat membutuhkan kedekatan kepada Allah. Memang Bapak Ibu semua saya yakin sangat merindukan menjadi hamba yang terdekat kepada Allah. Itu sujudnya. Oleh karena itu dalam kesempatan saat sujud disarankan oleh Rasulullah kita berpanjang doa, menadu, bermunajat. Karena saat berdiri lama memuji Allah lewat bacaan Quran, kita sekarang mulai minta hajat. Karena saat berdiri kan dah boleh doa. Kapan boleh doa saat? Apa yang kita baca saat berdiri? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji. Berarti kita membaca Al-Quran sebenarnya intinya memuji Allah. Kita belum minta apa-apa. Coba bayangkan kalau ada seorang manusia mulia atau orang kaya, kita duduk di hadapan dia atau berdiri di hadapan dia, kita 1 jam puji dia di depan ribuan orang. Habis kita selesai puji dia, kita minta hajat, kira-kira ditolak enggak? Diterima. Saya pernah melihat ada seorang bawa kata syair memuji seorang raja di Arab, sampai dibawa kata-kata, sampai terus terang saja saya tersentuh hati saya.
Padahal di bawah kata-kata, barangkali kalau kita kasih ke Nabi masih mending daripada manusia. Luar biasa pujiannya kepada raja, sambil raja sendiri sudah merasa dirinya kagum, sudah tidak bisa bertahan saking pujiannya tinggi. Habis itu belum dia selesai bacaannya, sudah berhenti. Kamu mau apa? Saking senang, saking terbuka hatinya seorang raja, belum selesai orang memujinya, dia malah udah, kamu mau apa? Selesaikan. Ini Bapak Ibu, manusia yang masih terisi kotoran, yang masih terisi dosa, yang masih terisi riya, yang masih terisi nifak, yang masih terisi bermacam-macam maksiat, dosa besar maupun kecil. Kalau kita puji dia, dia tetap tersentuh, terbuka hatinya, dia lupakan segalanya dan dia bantu. Musuh, kata Allah, musuh saja bisa menjadi kawan dan teman, menjadi orang teman dekat dengan kita dengan ucapan yang baik, puji. Apalagi Maha Zat yang agung, Zat yang mulia, yang maha suci, yang maha segala-galanya. Kalau kita puji, bagi Allah tidak mungkin mengecewakan hamba yang saat itu dipuji. Oleh kerana itu, istilahnya saat kita berdiri memuji Allah lewat bacaan, termasuk bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lainnya, karena kita termasuk orang-orang, ya Allah, walaupun saya tidak pantas membaca kitab-Mu, karena lidah ini yang membaca kitab-Mu masih banyak mengucapkan kata-kata yang kotor dan dusta. Ya Allah, saya tidak pantas membaca kitab-Mu, karena lidah ini sudah banyak berkata-kata bohong dan mencaci maki orang. Ya Allah, saya tidak pantas diberikan kemudahan membaca kitab-Mu, karena lidah ini sudah terlanjur mencaci dan membuka aib orang. Tapi di saat itu kita rasakan saat berdiri dan diberikan oleh Allah kelancaran lidah membaca kitabnya dan memujinya, itulah Allah memberikan pendahuluan agar saat kita sujud, seolah-olah Allah bertanya, kamu mau apa lagi? Apa yang kamu butuh? Apa yang kamu perlu? Kalau belum kita puas dari sujud pertama, ini hikmahnya ada 2 kali sujud. Belum puas, ada yang tertinggal. Memang kadang-kadang syaitan menggoda kita, hajat-hajat bisa tertinggal, ada yang lupa. Begitu kita berdiri, ingat saat di antara sujud, masih ada kesempatan lagi, sujud lagi. Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha mulia. Sungguh kita mulia kalau kita betul-betul bisa menikmati yang namanya sujud. Kata seorang salih, wallahi kalau bukan ada sujud di dunia, saya tidak bisa menikmati yang namanya dunia.